Semangat pagi. Perkenalkan, saya Tias Marsi, mahasiswi Intek S1 Manajemen 2020 Universitas Andalas, akan mempresentasikan tentang pasar monopoli dalam mata kuliah mikroekonomi. Selamat menyaksikan. Pasar monopoli. Apa sih itu pasar monopoli? Pasar monopoli merupakan sebuah perusahaan atau bentuk pasar di mana hanya ada satu produsen saja yang menghasilkan produk atau jasa yang sangat dibutuhkan atau digunakan oleh banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pasar monopolistik, alangkah lebih baiknya bila kita mengetahui juga apa ciri-ciri pasar monopolistik. Berikut akan saya uraikan beberapa ciri-ciri pasar monopolistik. Terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Tidak dapat barang pengganti. Tidak terdapatnya barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar. Penjual dari pasar monopolistik dapat menentukan harga sesuai keinginan karena tidak tersedianya barang substitusi terdekat dari barang yang dijual. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut, menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga atau price maker. Lalu bagaimana untuk kurva pasar monopolistik? Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Apakah sekarang kalian paham apa ciri-ciri pasar monopolistik? Apakah kalian pernah berpikir dari mana pasar monopoli itu dapat tercipta? Masih ingatkah kalian di slide sebelumnya? Pada video ini, saya telah menjelaskan bahwasanya kurva permintaan pada pembeli dan kurva permintaan pada penjual itu sama. Berikut adalah ketika saya gambarkan pada grafik. Lalu, bagaimana atau sebab dari terciptanya pasar monopoli? Yaitu ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Monopoli alamiah, monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Monopoli dengan lisensi tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pasar monopolistik memang terjadi di Indonesia. Kita perlu tahu apa kelebihan pasar dari monopolistik. Yang pertama, tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan iklan. Sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi terdekat atau barang pengganti membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Economies of scale. Pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi. Sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Menjaga sumber daya alam negara. Bagaimana bisa?
Dengan adanya pasar monopolistik, tidak banyak pesaing yang mengambil sumber daya alam kita dan benar-benar hanya dikelola oleh negara. Dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam bagi masyarakat luas, melindungi hak kekayaan individu, sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Berikut akan kita jelaskan tentang kekurangan pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Produksi tidak optimum dan efisien. Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Tidak ada pilihan lain untuk pembeli. Pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Keuntungan terpusat pada produsen. Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kali ini kita akan membahas tentang kurva permintaan pasar monopoli. Bagi komoditas yang dihasilkan monopoli, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit, dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Kurva penawaran pasar monopoli. Bagi perusahaan monopoli, merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pada setiap tingkat harganya hanya terdapat sejumlah komoditas tertentu yang ditawarkan. Bila didapat dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan yang berbeda satu sama lain. Sebagai gambaran dapat diperhatikan kurva penawaran sebagai berikut. Misalnya, pada awal mulanya permintaan adalah DO, marginal revenue adalah MRO, sedangkan marginal cost adalah MC. Keuntungan maksimum akan dicapai bila perusahaan berproduksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai PO. Misalkan permintaan berubah menjadi D1 dan marginal revenue adalah MR1. Biaya produksi tidak berubah. Berarti, biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh marginal cost. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q, tetapi sekarang tingkat harga pencapaian P1. Dengan demikian, didapati adanya dua tingkat harga, yaitu P0 dan P1. Tetapi hanya satu jumlah produksi, yaitu Q. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat menunjukkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli. Tidak terdapat sifat hubungan yang tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pembelajaran ekonomi mikro ini sangat penting karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jangan tergila-gila oleh uang, bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang, bekerjalah untuk menambah pengetahuan. Prioritaskan untuk meningkatkan pendapatanmu daripada harus mengurangi pengeluaranmu. Lebih penting untuk menumbuhkan semangatmu daripada menghapus impianmu. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Telah usai perjumpaan kita kali ini. Saya Tias Maharsi, mohon pamit dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat jumpa di lain waktu.